Ya, apalagi Ayu Ting Ting tuh aku diem gini aja ketawa kok dia. Berarti ini seberapa sibuk sih Mbak Nunung tuh dari tadi kan udah virus segala macam itu melihat kesibukannya gimana sih? Ya seneng lah. Sekarang kalau ada kesibukan kan berarti ada pekerjaan kan yang kita cari kerja. Ya seneng. Di layar lebar jadi pemeran utama nggak Mbak? Peran pembantu utama. Tokoh komedi juga kah? Enggak. Di sini drama. Jadi ini kisah benar-benar ada kisah bener, kisah kejadian bener difilmkan gitu. Iya, mungkin Mbak Nunung kan juga udah senior gitu di dunia komedi. Udah berapa tahun sih berarti kurang lebih dari Sri Mulat? Aduh, dari komedi dan sekarang kalau aku dulu masuk komedi itu umur 16, sekarang kalau 61 ya udah berapa tahun. Lika-likunya seperti apa tuh Mbak Nunung? Banyak banget lika-likunya ya, jatuh bangunnya gitu pasti ada ya. Tapi ya sekarang kan sudah menikmati, jadi menikmati jatuh bangunnya, menikmati akhirnya menjadi seorang Nunung itu kan gak gampang banget kan ya. Dan sekarang ya sudah, apa yang mau kita cari lagi gitu ya, cuma mempertahankan aja gitu. Dan justru yang paling berat itu kan mempertahankan itu paling sulit gitu ya. Kadang-kadang kita sekarang apalagi kan zamannya anak-anak muda yang lagi muncul gitu ya. Tapi alhamdulillah sih di sisi lain saya bangga karena ada regenerasi saya gitu, karena pelawak itu kan lingkupnya kecil banget ya dibanding sama artis sinetron, penyanyi gitu kan. Karena pelawak itu memang nggak gampang gitu, karena satu-satunya kesenian yang nggak ada sekolah juga pelawak gitu. Dan sekarang ada regenerasi, nggak yang dari cewek, yang dari cowok, anak muda-muda mereka yang bener-bener, kalau dulu itu pelawak itu kan tabu banget ya gitu. Dulu saya tuh dulu pernah pacaran gitu aja nggak setuju gara-gara kamu mau dapat dagelan. Kalau dulu bahasanya orang dulu dagelan itu kayak tabu banget. Tapi dengan sekarang anak-anak mereka yang anak-anak pinter, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berpendidikan, mereka melawak, mereka berkomedi, itu jadi saya bangga gitu, saya seneng. Yang saya sedih tuh justru karena Sri Mulatnya sendiri itu yang nggak ada regenerasi, itu yang saya sedih. Tapi kalau saya sekarang ada yang muda, bukan saya nggak takut akan tergerus diri saya, enggak. Saya bangga dari regenerasi. Yang saya sedihkan tuh justru kenapa nggak dari Sri Mulat, nggak ada yang satu pun regenerasi dari Sri Mulat. Itu Sri Mulat itu orang yang benar-benar membesarkan nama saya, yang membesarkan saya. Ya selain OVJ, selain Sidul, selain Ketoprak Humor ya, Sri Mulat orang pertama yang membesarkan nama saya. Saya bisa menjadi seorang komedian gitu, tapi tidak ada regenerasinya, itu saya yang sedih. Yang paling gak enak ketika menjadi seorang pelawak itu apa ya? Yang gak enak ketika menjadi seorang pelawak ya kalau kita nggak bisa mengikuti. Tiba-tiba mereka bertiga sudah keluar lucu, tiba-tiba kita nusur kok jadi nggak lucu, itu nggak enak banget gitu, nggak enak banget. Jadi makanya saya itu dari dulu nggak pernah takut akan tidak lucu. Kalau teman saya yang di depan lucu ya kita tinggal ngikut aja gitu. Jangan merasa bahwa aku keluar harus lebih lucu dari dia, matilah. Kemudian untuk menciptakan sebuah lucu itu kan ada banyak cara gitu. Dan di dunia komedi juga ada banyak perannya. Salah satunya jadi keset gitu. Ya. Gitu. Kalau aku nih sebetulnya banyak banget, bisa jadi keset, bisa jadi leader, bisa jadi apapun. Aku tergantung lihat situasi aja gitu loh. Kalau diriku kadang-kadang aku mengesetkan diriku sendiri, nggak harus tanpa mereka. Dan kalau dari mereka kadang-kadang bisa menjadi aku keset, kadang-kadang aku juga bisa menjadi leader. Tergantung situasi, tergantung kita bisa baca situasi aja. Nah tapi ini tadi balik lagi nih sudah menjadi seorang Nunung nih, Mbak Nunung, tapi kan tadi bilang udah nggak ada target, kayaknya hanya mempertahankan. Ya. Emang benar-benar nggak ada target lagi sampai targetnya mau apa? Nama udah di puncak udah. Yang namanya aku piala apa yang nggak dapat aku piala sebagai komedian wanita terbaik. Udah berjejer itu di rumah, ya orang mengenal saya aku udah bertahun-tahun. Istilahnya secara finansial sudah aku dapatkan dulu ya, sampai kayak gitu dia apa ya, mau nyari apa lagi gitu loh. Ya udah mempertahankan, dan aku dengan mempertahankan gini aku masih bisa kerja dengan mereka sekarang. Ini di eraku yang keberapa aku kerja ini sekarang. Dari mulai Sri Mulat, dari mulai Sidul, zaman mulai Ketoprak Humor, sekarang Opera Van Java, terus ini talkshow, sekarang ketemu sama anak-anak komedi, anak-anak stand up komedi yang mereka anak-anak hebat, aku masih terlibat dengan mereka.
ya berarti aku bisa mempertahankan kan gitu loh. Dan mereka juga bekerja dengan saya dengan nyaman, mereka nggak ada yang kerja sama Nunung udah tuh nggak ada, mereka yang wajah-wajah gitu, mereka nyaman, mereka sangat sopan-sopan dengan saya dan mereka sangat welcome. Ya udah, ya aku pertahankan itu. Kalau mau tiba-tiba pensiunnya kapan, tiba-tiba memang sudah tidak, ya udah. Jadi jangan sampai aku tuh sudah siap, jangan sampai aku punya sindrom ya. Wah itu yang aku takutkan itu. Makanya aku nggak mau gitu. Ya kalau memang aku udah selesai memang. Tapi kalau komedian itu kayaknya kan nggak mandang usia ya. Kalau penyanyi mungkin seusia aku yang sudah mungkin ya udah. Ya nggak semuanya ya, kalau kayak Bu Hetty Koes Endang, Mbak Hetty Koes Endang itu masih, Mbak Vina Pandu masih, mungkin aku nggak bisa kayak mereka gitu loh. Kalau di dunia komedi kan dengan seumur saya tuh masih banyak banget yang dibutuhkan gitu. Lagi soal keset mungkin Bandung, aku dulu sering nonton OVJ dan beberapa kali Bandung tuh posisinya jadi keset gitu. Keset. Tersakiti sampai ambil hati. Oh enggak, karena memang saya anggap itu sehat kok, wajar kok gitu loh. Asal aku nggak diludahin, aku nggak dimaki, gitu aja udah. Aku udah bilang, aku mau lu buat apa aja, karena ngelawak itu nggak gampang gitu ya. Mau dikesetin jadi keset aku kalau nggak dikesetin aja kadang-kadang aku menjadi diriku keset kok gitu loh. Iya, asal lu nggak ngeludahin, nggak berak di mukaku, nggak ngomong kasar di mukaku, udah, iya kan? Iya. Aku anggap itu semuanya sehat. Kalau sekarang kan di TV tuh banyak sekali pembatasan kayak soal makian, banyak kata-kata. Ya memang sekarang TV itu nggak boleh kata goblok, kata terus memang sekarang TV banyak banget ya, semakin maju. Tapi ternyata ya mereka bisa-bisa aja. Kalau ya. Dulu, kalau dulu gampang. Dulu tuh kalau perempuan boleh telanjang Mas. Kalau kita nggak malu aja, nggak ada. Muku Sri Mulat itu udah tahu dari pakarnya yang goblok namanya, tapi lucu gitu loh. Jadi Mbak Nunung pernah ada posisi di goblok. Oh enggak, kalau sama perempuan enggak, maksudnya saling laki sama laki, kalau sama perempuan enggak pernah. Ya lawakan daerah gimana sih Mas dulu, kita kan orang dari daerah kan, dari drama yang keliling kayak gitu ya, mungkin wawasannya belum dapet, tapi setelah kita masuk Jakarta, kita bergaul dengan orang-orang pintar, ketemu kayak dulu Mas Dono, Kasino Endro, ketemu kayak Babito, ketemu artis-artis yang akhirnya kita kan belajar dari pengalaman, ketemu orang-orang gitu kan. Pinter itu kan juga bisa belajar dari pengalaman kan. Orang kalau melihat Nunung, siapa sih aku gitu loh. Tapi karena aku tuh banyak pengalaman dan aku mau belajar, aku mau tanya, aku nggak akan gengsi, ya kita pasti bisa ngikutin. Tergantung lingkungan kok. Kembali lagi ke lingkungan. Kemudian ya? Tadi berarti kalau dulu itu sebenarnya di goblok itu hal sama. Ya kalau dulu wajar ya dulu ya. Dulu karena dulu satu kan kita nggak di TV ya, mainnya karena main kita kan permanen, jadi ditonton orang di panggung gitu ya. Terus kayak TV itu dulu juga kayaknya masih belum apa-apa ya, cuman tapi kan udah lama banget memang nggak boleh kasar, apalagi melecehkan seorang wanita, apa itu nggak boleh banget. Tapi kalau umpama aku aku keluar Pevita lewat, itu kan sudah orang kan masih sudah ketawa kan, gimana kayak gini Pevita orang masih ketawa, itu kan sinyal, itu karena preset kan. Pevita lewat, mama ini kita berjani lewat, apa kayak gitu kan, bahan lama kan gitu kan sebetulnya kan seger kan gitu loh, gak usah mesti harus ngatain. Itu sebetulnya ke fisik, tapi kan nggak mesti ngatain fisiknya yang itu yang enggak pernah. Pemang aku tolong dong kamu jangan sia-siakan aku ini kan orang kecilnya di mana Bu? Nah itu kan itu kan nggak fisik kan, padahal ke fisik kan gitu loh. Tapi emang menjadi seorang komedian itu memang harus ditakdirkan, tapi bukan ditakdirkan ya, kayak prinsipnya tuh jauh dari kata sakit hati atau kayak gitu. Oh iya dong, karena komedian itu kan membuat orang tertawa. Susah loh kamu bisa nggak bikin orang ketawa itu juga bisa ketawa yang orang kita nggak ngelawak, orang ketawanya cuma sakit banget. Dengarnya sakit banget, ketawanya kok kayak gitu loh. Iya, karena ketawa itu kan bermacam-macam gitu. Bagaimana mereka tertawa ya ngajar bener anjing bener. Nah itu beda lagi, emang kita lucu gitu loh. Kalau yang
banyak itu kan orang lain yang ketawa kayak gitu anjir gitu kok gitu ya katanya. Kalau karena pelawak semakin mereka tertawa lepas tertawa, ide kita itu udah nggak habis. Makanya kenapa dulu waktu Sule sama Andri waktu di ini talk show, kalau dia lagi gimmick-gimmickan itu nggak ada, aku nggak akan bakalan mau dia gimmick. Pasti harus ada aku, karena aku selalu mancing penonton untuk tertawa. Kemudian kan sekarang jokesnya tuh berbeda gitu sama Nunung dari dulu sampai sekarang. Mbak Nunung yang juga masih aktif sebagai pelawak itu masih kesusahan nggak gitu untuk bikin orang-orang tertawa? Enggak. Sekarang itu kalau aku justru ngelawak sama mereka aku keluar aja mereka udah ketawa semua. Itu pelawak loh. Aku kelamar ngapain? Aku kayak Kiki, apalagi Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tuh aku diem gini aja ketawa kok dia. Jadi ada menurut Mbak Nunung tuh kayak ada apa ya namanya ya? Minimal orang tertawa beneran tuh kayak gimana gitu kayak maksudnya? Ya tertawa beneran kan. Ya sekarang kalau orang ketawa sekarang banyak yang penonton alat yang sakit nggak kita ngelawak diketawain gitu. Udah kalau edak teman-teman, edak kan? Itu kan kita semakin sampai orang ketawa. Ide kita tuh semakin ada aja. Tapi kalau kita udah ketawanya suasananya ya udah mampet aja gitu loh. Ya udah ngelawaknya kita ngelawak biasa aja gitu loh. Sayang kita yang punya ide-ide yang gini-gini gitu kita keluarin gitu loh. Makin kenceng orang ketawa berarti ide juga makin keluar. Ide semakin menggila. Sule Andre itu kalau udah gue ketawa penonton ketawa nggak berhenti menggila dia semakin menggila.